Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telkomers, kali ini kita akan belajar tentang spiritualitas. Apa itu spiritualitas? Spirit dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang memberikan kehidupan pada sistem. Spirit adalah yang membuatmu berfungsi optimal. Apa yang mendorong kita melakukan sesuatu sampai habis-habisan? Mungkin secara umum akan menjawab uang, penghormatan orang lain, dan kekuasaan. Semuanya benar, tapi akan menimbulkan masalah. Berebut, saling sikut, iri dengki. Maka carilah lagi satu pendorong, satu spirit yang membuat kita terus bergerak walaupun tak ada uang. Tak ada orang lain yang memuji, walaupun tak ada janji kamu akan jadi apa. Sebagai pembanding, coba simak pertanyaan ini. Apakah yang menyebabkan ibumu tetap menyusuimu, mengasuhmu, padahal tak ada uang gaji khusus untuknya? Padahal menyusuimu tidak membuat ibumu dipuji orang lalu viral. Asal Anda tahu Telkomers, ada dua hal yang akan mendorongmu terus bergerak dalam kondisi apapun, yakni harapan dan makna. Pertama, harapan bahwa lorong gelap derita ini berujung pada cahaya yang membuatmu bahagia, bahwa ada yang lebih besar yang akan memberimu kebahagiaan. Harapan lahir dari keyakinan bahwa di sana ada penentu yang dapat memberikan kebahagiaan, dan kita ingin mendapatkan kebahagiaan darinya. Anda merasa lebih bahagia jika merasa bermakna. Itu yang kedua. Uang yang Anda peroleh terasa bahagia saat membuat ibumu tersenyum. Orang-orang yang Anda kasih terbebas dari kesusahan dengan uangmu itu. Uang hanya alat agar Anda merasa bermakna. Lalu bagaimana spiritualitas dalam Islam? Mari kita lihat beberapa rangkaian ayat berikut. Pertama, manusia diciptakan dalam wujud terbaik. Itu dikemukakan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4. Ibarat buah-buahan, manusia itu dicipta dari bibit unggul yang akan menghasilkan tumbuhan terbaik. Kedua, manusia hidup dengan aktivitas terbaik. Kita diperintahkan Al-Quran dalam Surat Al-Mulk ayat 2 untuk melakukan ahsanu amala. Jika bibit dipelihara dengan tindakan terbaik, maka akan menghasilkan buah terbaik. Yang ketiga, prinsip tabur tuai. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Siapa yang berbuat ihsan, dipastikan akan mendapatkan ihsan juga yang lebih baik. Jika bibit mangga, niscaya akan menghasilkan mangga yang lebih banyak. 1 menjadi 7, lalu 7 menjadi 100. Maka flow chart berikut ini akan memberikan gambaran tentang alur spiritualitas dalam Islam. Bibitnya bibit unggul ahsani takwim. Jika mau menjalankan hidup dengan cara terbaik ahsani amala, maka akan mendapatkan balasan yang terbaik dari kehidupan ini. Setelah itu hasilnya adalah fid dunya hasanah, di dunia penuh dengan prestasi dan kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah. Setelah kehidupan di dunia ini akan mendapatkan kebahagiaan dan reputasi yang baik. Wa qina adzabannar, tanpa harus susah payah, tanpa harus melewati siksa neraka. Jika tidak bisa menjalankan hidup ahsanu amalan, apa yang terjadi? Akan terjerembab dalam kondisi yang paling menyedihkan, asfala safilin, lebih rendah daripada binatang, lebih malas daripada binatang ternak, tidak memiliki prestasi apapun. Untuk bisa mengungkit agar bisa membangkitkan kondisi dari asfala safilin, harus melaksanakan ibadah. Untuk itulah Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Allah berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kita bisa lihat pada surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah itu sama dengan menghaluskan, menyelaraskan dengan sumber kehidupan. Melalui ibadah, hidup menjadi halus, tidak labil, dan disatukan dengan yang maha sempurna. Itu berarti ibadah membuatmu kembali dalam wujud ahsani takwim, dalam wujud yang terbaik. Ibadah membuat seluruh aktivitas menjadi ahsanu amala. Ibadah berarti menghubungkan diri dengan Allah, sumber kehidupan. Allah ingin seluruh hidupmu, hidup kita 24 jam dalam sehari digunakan untuk ibadah, agar kau, aku, kita semua terhubung dan terus menyala optimal. Ibadah ibarat lampu. Ibadah membuatmu terhubung dengan sumber listrik. Keterhubungan itu yang membuatmu menyala.
Tidak beribadah membuatmu hanya seonggok benda yang tak berharga. Ibarat handphone, ibadah membuatmu memiliki kuota untuk mengakses semua informasi. Apakah ibadah yang sering kita lakukan setiap hari? Jawabannya, sholat. Jika ibadah yang menghubungkan kita dengan Tuhan adalah sholat, berapa lamakah kita terhubung dengannya dalam sehari? Misalnya, waktu yang dibutuhkan dalam sholat hanya 10 menit. Sehari semalam Anda sholat 5 kali, jadi hanya 50 menit atau sekitar 1 jam Anda beribadah. Itu artinya sebagian besar hidup Anda, hidup kita berada dalam asfala safilin, kondisi yang tidak berdaya, tidak produktif, lebih rendah daripada binatang. Bagaimana caranya agar terus terhubung dengan Allah? Mari kita pahami prinsip spiritualitas dalam sholat. Sholat diawali takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir itu artinya mengakui Allah lebih besar dari seluruh masalah kita dan sumber kebahagiaan terbesar. Mengakui Allah sebagai sumber energi yang membuat kita menyala. Saat Anda mengucapkan takbir, Anda mengoneksikan diri dengan sumber energi untuk menyalakan ahsanu amala dalam diri Anda. Yang kedua, setelah takbir adalah salam. Pada saat kita selesai sholat, kita mengucapkan salam. Salam adalah menyalurkan energi yang didapat dari takbir untuk kehidupan. Salam berarti menyebarkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kedamaian bagi semua orang. Setelah handphone Anda terhubung jaringan, Anda menuai segala hal yang Anda butuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Hidup Anda berada dalam siklus dari takbir ke salam, lalu dari salam ke takbir. Telkomers, kita semua bisa 24 jam beribadah jika menyadari bahwa kehidupan kita di luar sholat adalah bagian dari sholat. Saat sholat, Anda mengawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Anda mencharge diri Anda dengan energi ilahiyah melalui takbir agar memiliki energi untuk menyebarkan kedamaian. Ucapan terakhir salat kita adalah Assalamualaikum sambil menengok 360 derajat ke kanan, ke kiri. Ucapan itu adalah janji pada Allah bahwa hambamu ini akan menyebarkan salam, akan menyebarkan kesejahteraan, kedamaian dan keselamatan pada semua orang. Itulah awal Anda beribadah di luar sholat. Maka setelah sholat, niatkan seluruh aktivitasmu juga saat bekerja di luar sholat untuk menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, kesejahteraan dan keselamatan pada semua orang. Niatkan untuk melakukan ahsanu amala. Jika aktivitas Anda diniatkan untuk menyebarkan salam, Anda sedang melakukan amal soleh ahsanu amala. Melalui cara ini, segala aktivitas di luar sholat, bekerja, rumah tangga, bermasyarakat dan lain-lain adalah ibadah ahsanu amala jika diniatkan untuk memulai menyebar kebaikan dan prestasi. Jadikan hidupmu dimulai dengan niat menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, kesejahteraan dan prestasi untuk semua orang. Maka lihatlah, hidup kita, hidup Anda 24 jam ada dalam ibadah. Pagi-pagi Anda sholat subuh, setelah salam tahiyat akhir Anda niatkan untuk menyebar salam saat bekerja. Itu berakhir sampai takbir pada saat sholat duhur. Setelah sholat duhur Anda bekerja lagi dengan niat menyebarkan salam di tempat kerja. Sampai waktu asar Anda takbir lagi, melaporkan apa yang Anda lakukan dengan salam Anda. Anda niat lagi sampai waktu bekerja selesai. Setelah itu Anda harus pulang ke rumah masih dengan niat menyebarkan salam sepanjang jalan pulang dan sampai di rumah. Anda sholat maghrib. Selesai itu Anda makan bersama keluarga juga dengan niat salam. Anda sholat isya. Selesai itu Anda tidur dengan niat salam untuk diri Anda sendiri. Lalu bangun pagi, sholat subuh dengan mengucapkan takbir. Begitu seterusnya. Anda 24 jam terus terhubung Allah. Anda 24 jam terus produktif karena Anda terus memeriksa diri dengan pertanyaan, apakah tindakanku benar-benar menyebarkan salam? Jika muncul pikiran negatif, katakanlah, aku sudah berjanji pada Allah untuk menyebarkan salam. Jika tidak dilakukan, hubunganku dengan Allah akan terputus. Dan aku seperti lampu rongsokan. Jika mungkin, kondisikan diri Anda dalam keadaan suci melalui wudhu. Jika tidak bisa, katakanlah setiap saat, apakah aku masih terhubung dengannya? Selamat mencoba terhubung 24 jam dengan Allah. Percayalah, Anda akan 24 jam beribadah dan 24 jam produktif. Karena hal jazaul ihsan ilal ihsan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.